Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-281. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, tiba-tiba Empu Gandring teringat saat-saat mereka berdua, Empu Gandring dan Ken Arok, harus berkelahi melawan Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Tandang anak muda itu sama sekali bukan sikap seorang pelayan dalam istana Tumapel. Dalam keadaan yang sulit melawan kekasaran sikap lawannya, Ken Arok pun mampu mengimbanginya dengan sikap yang kasar dan buas. Seperti kebimbangan telah melanda dada Empu Gandring. Tiba-tiba timbullah pertanyaan di hatinya. Siapakah sebenarnya anak muda ini? Meskipun demikian, Empu Gandring masih juga mencoba bertanya. Aku kira Angger sedang dilanda oleh persoalan anak-anak muda yang sudah dewasa, Angger. Apakah begitu? Hal itu adalah wajar sekali, seandainya bukan masalah itu. Dan seandainya bukan suatu rahasia, aku ingin dapat membantu Angger memecahkan masalah yang agaknya sedang mengganggu perasaan Angger itu. Sudah aku katakan, tidak ada apa-apa Empu, tidak ada apa-apa. Jawab Ken Arok cepat-cepat. Ia tidak mau mendengar pertanyaan serupa itu lagi. Pertanyaan yang membuat dadanya semakin berdebar-debar dan keringat dinginnya semakin banyak mengalir. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi niatnya untuk bertanya lebih lanjut ditundanya. Mungkin aku akan mendapat kesempatan yang lebih baik, katanya di dalam hati. Namun sementara itu, Ken Arok pun agaknya sudah tidak dapat menahan nafsunya untuk segera memiliki sebuah pusaka yang dahsyat. Meskipun ia belum tahu apakah yang segera akan dilakukan dengan pusaka itu, namun sebuah bayangan yang hitam telah membersit di hatinya. Setiap orang yang menjadi penghalang akan aku singkirkan. Karena itu aku harus mempunyai sebuah pusaka yang sakti, yang dapat membinasakan orang-orang yang memiliki kelebihan dari orang-orang biasa, dengan tidak usah mengulangi dengan beberapa tusukan lagi. Geramnya di dalam hati. Karena itu, maka ketika dadanya menjadi kian pepak, ia tidak dapat menyimpannya lebih lama lagi. Sejenak ia beringsut mendekat, kemudian dengan terbata-bata ia berkata, Empu, sebenarnya lah aku memerlukan bantuan Empu. Empu Gandring mengerutkan keningnya, kemudian menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, Nah, begitulah Angger. Aku adalah orang tua. Meskipun aku tidak memiliki kepandaian apapun, namun barangkali aku dapat menyumbang cerita-cerita tentang pengalamanku yang panjang. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun ia sudah tidak mendengar kata-kata Empu Gandring itu,
karena begitu besar nafsunya untuk segera menyampaikan hasratnya. "Ya, ya empu," katanya. "Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih." Ken Arok berhenti sejenak untuk menelan ludahnya. Keringatnya telah benar-benar membasahi seluruh tubuhnya. "Aku memerlukan sesuatu, empu." Empu Gandring tidak segera menjawab. Ditatapnya saja wajah Ken Arok yang kemudian menunduk. "Apakah yang kau perlukan itu?" "Sebuah pusaka. Pusaka yang maha sakti." Empu Gandring terperanjat. "Pusaka yang maha sakti? Sebilah keris maksudmu?" "Ya empu, aku ingin mempunyai sebilah keris." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi dadanya kian berdebar-debar. Berbagai pertanyaan dan pertimbangan mengambang di dadanya. Sedang sementara itu, Ken Arok merasa telah meledakkan bisulnya yang paling sakit. Ketika keinginannya itu sudah terucapkan, maka serasa dadanya menjadi lapang, selapang padang karautan. Namun demikian ia tidak dapat menghindari cekaman kegelisahan yang membuatnya cemas. "Apakah Angger ingin memiliki sebilah keris?" Sekali lagi Empu Gandring bertanya, seolah-olah ia ingin meyakinkan pendengarannya. Ken Arok mengangguk kaku. "Ya empu, sebilah keris." Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Keinginan Ken Arok untuk memiliki sebilah keris dalam keadaan serupa itu membuat Empu Gandring menjadi semakin berdebar-debar, sehingga untuk sesaat orang tua itu terdiam mematung. Ken Arok pun tidak segera berkata sesuatu, bahkan kemudian kepalanya itu pun menunduk dalam-dalam. Dengan demikian maka pendapat itu pun ditelan oleh kesepian. Lampu minyak yang redup bergetar disentuh angin malam yang dingin. Karena Empu Gandring tidak berkata sesuatu, maka Ken Arok yang gelisah itu pun menjadi semakin gelisah. Rasa-rasanya Empu Gandring sedang melihat apakah yang tergores di dinding hatinya. Seakan-akan Empu Gandring sedang membuat pertimbangan apakah ia akan memberinya keris itu atau tidak. Dalam kegelisahan itu, tiba-tiba ia memecah kesepian dengan suara parau. "Bagaimana empu? Aku memerlukan sebilah keris." Oh, Empu Gandring seakan-akan tersadar dari mimpinya. Ya, kau memerlukan sebilah keris anak muda." "Ya empu." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bergumam seolah-olah kepada diri sendiri. "Baiklah, aku akan membuat keris itu untukmu." Ken Arok terkejut. Empu Gandring masih akan membuat keris itu? "Iya, Angger. Aku akan membuat untukmu." Desah Ken Arok. "Kenapa empu membuat diri sendiri terlampau sulit? Aku tidak memerlukan keris yang baru, empu. Aku minta keris yang sudah ada, tetapi yang paling sakti di dunia. Bukankah empu memiliki selumbung keris yang sudah siap?" Empu Gandring menjadi semakin heran melihat sikap itu. Sebenarnya ia memang mempunyai keris yang cukup banyak, cukup baik dan memenuhi keinginan Ken Arok. Tetapi justru karena sikap Ken Arok itu, maka ia menjadi ragu-ragu. Empu Gandring telah berjanji untuk memberikan kenang-kenangan kepada anak muda itu dahulu.
Bahkan sudah ada beberapa keris yang disediakan seandainya Ken Arok benar-benar datang untuk memerlukannya. Tetapi tidak dalam keadaan yang demikian. Itulah sebabnya maka Empu Gandring tidak memberikannya. Bahkan ia berkata di dalam hatinya, "Pasti ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Adalah berbahaya sekali kalau aku memberikan keris itu sekarang. Biarlah aku menundanya untuk sesuatu waktu. Barangkali hatinya dapat mengendap, sehingga aku yakin bahwa keris itu tidak akan dipakainya untuk maksud-maksud yang kurang wajar." Karena Empu Gandring tidak segera menjawab, maka Ken Arok itu pun mendesaknya pula. "Empu, bukankah Empu pernah berjanji apabila aku datang kemari, maka Empu akan memberi aku sebuah kenang-kenangan?" "Tentu, Ger. Aku akan memberi kau sebuah kenang-kenangan," jawab Empu Gandring. "Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa yang Angger inginkan adalah keris yang paling sakti di dunia." Ken Arok mengerutkan keningnya. Tanpa sesadarnya ia menyahut, "Jadi keris apakah yang Empu maksudkan? Sebuah keris mainan atau sebuah pisau dapur yang diberi warangka ukiran?" Empu Gandring tidak segera menyahut. Ditatapnya mata anak muda itu. Mata itu benar-benar lain dengan mata Ken Arok yang pernah dikenalnya. Dan tiba-tiba saja orang tua itu bertanya, "Untuk apakah sebenarnya keris yang paling sakti di dunia itu, Ger?" Pertanyaan itu telah menghentak dada Ken Arok. Karena itu, maka dengan tanpa terkendali lagi, ia menjawab lantang, "Hei, apakah Empu mengira bahwa aku akan berbuat jahat dengan keris itu? Apakah Empu mengira bahwa aku akan membunuh seseorang? Omong kosong. Tanpa keris yang betapapun saktinya, tanganku cukup kuat untuk mematahkan leher siapapun juga. Buat apa aku memerlukan sebilah keris yang paling sakti?" "Tetapi, dapatkah kau berbuat demikian terhadap setiap orang? Dapatkah kau mematahkan leher orang-orang yang katakanlah setingkat dengan Kebu Sindet?" "Aku tidak memerlukan keris untuk membunuhnya. Aku mempunyai sebilah pedang." "Jadi untuk apa keris itu?" "Hanya 1-2 orang saja yang tidak terluka oleh senjata biasa." Dan Empu Gandring menyahut, "Terhadap orang-orang yang demikian itukah keris itu akan dipergunakan?" Ken Arok terkejut. Empu Gandring seolah-olah telah menuduhnya bahwa ia akan mempergunakan keris itu untuk membunuh. Karena itu, maka tiba-tiba ia berkata lantang, "Apakah Empu menyangka aku akan berbuat jahat? Begitu?" Empu Gandring tidak segera menjawab, dan Ken Arok berkata selanjutnya, "Jadi apakah yang sebenarnya akan Empu berikan kepadaku?" Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. "Sebilah keris, Ger. Tetapi aku menyediakan untukmu sebilah keris sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata. Aku yakin bahwa tanpa senjata semacam itu, Angger akan dapat mengatasi segala kesulitan." Aku bukan anak-anak yang hanya memerlukan barang mainan, Empu. Aku memerlukan sebilah keris yang paling sakti." "Itulah yang belum ada padaku, Ger." "Bohong! Bohong!" Ken Arok berteriak. Namun tiba-tiba disadarinya dirinya bahwa ia berhadapan dengan Empu Gandring, tidak lagi berhadapan dengan Bangu Samparan. Ia berhadapan dengan orang tua yang menyimpan ilmu tiada taranya di dalam dirinya.
Karena itu maka kemudian ditundukkannya kepalanya sambil ia berkata, "Maafkan aku, Empu. Aku tidak berniat membuat Empu marah." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini semakin nyata baginya bahwa Ken Arok benar-benar sedang diliputi oleh sebuah kegelapan hati. Justru karena itulah, maka ia menjadi semakin hati-hati. "Aku pun minta maaf, Nger. Sebenarnya lah bahwa aku belum mempunyai keris seperti yang kau maksudkan itu." Bagaimanapun juga, jawaban itu telah sangat mengecewakan Ken Arok. Ia ingin malam itu juga mendapat sebilah keris yang tidak ada duanya di dunia. Kemudian ia akan segera dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya. Kalau saja ia tidak berhadapan dengan Empu Gandring, maka ia akan mencari sendiri ke dalam rumah. Tetapi terhadap Empu Gandring ia tidak dapat berbuat demikian. Ia tahu benar bahwa ia tidak akan dapat memaksa orang tua itu dengan cara apapun, dengan cara yang halus maupun dengan kasar. Bahkan apabila ia mencoba memaksanya, maka harapannya untuk mendapat keris itu akan lenyap sama sekali. Sejenak Ken Arok mencoba membuat pertimbangan yang sebaik-baiknya apakah yang harus dilakukannya. Dan sejenak kemudian, maka ia tidak dapat memilih jalan lain kecuali membungkukkan kepalanya sambil berkata, "Empu, jadi apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan keris itu?" "Aku dapat membuat keris yang kau inginkan itu, Nger." Ken Arok mengerutkan keningnya. Membuat keris memerlukan waktu yang tidak terlalu pendek. "Berapa lama aku harus menunggu, Empu?" Empu Gandring termenung sejenak. Waktu itu harus cukup panjang supaya hati Ken Arok cukup waktu untuk mengendap. Kalau anak itu mendapat kesempatan untuk menimbang-nimbang, aku kira ia akan menyadari apa yang akan dilakukannya. Karena itu aku harus menundanya untuk waktu yang cukup lama. Ken Arok yang tidak sabar menunggu, akhirnya mendesaknya. "Kapan aku dapat kembali mengambil keris itu, Empu?" Empu Gandring mengangguk-angguk sambil berkata lirih, "Iya, sebaiknya Angger kembali dalam waktu 1 tahun." 1 tahun? Ken Arok terperanjat. Hampir saja ia kehilangan akal dan berbuat di luar sadarnya. Untunglah bahwa segera ia berhasil mengekang dirinya. Meskipun demikian, ia tidak dapat menghilangkan kesan ketidaksabarannya. Empu, dalam waktu 1 tahun, dunia sudah akan berganti wajah. Aku sudah bertambah tua, dan Tumapel pun telah menjadi semakin pikun pula. Tetapi aku tidak dapat membuat lebih cepat lagi, Nger. Dan bukankah waktu yang 1 tahun itu tidak akan berarti apapun buat umur kita, dan apalagi buat Tumapel? Orang-orang yang hidupnya telah berhenti sampai batas, kini memang berpendirian demikian. Tetapi aku masih muda, Empu. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus membuat hari depanku jauh lebih baik dari hari ini. Aku harus membuat Tumapel jauh lebih besar dari Tumapel yang seolah-olah telah tidur dalam pelukan permaisuri yang cantik itu. Empu Gandring mengerutkan keningnya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berkata, "Sayang, aku sudah tua. Aku benar-benar hampir pikun, Ger. Karena itu, aku memerlukan waktu untuk membuat sebilah keris yang baik,
yang teramat baik seperti yang kau kehendaki. Ken Arok mengerutkan keningnya, kemudian ia berdesis. Bagaimana kalau sebulan, Empu? Empu Gandring menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, Ger. Tidak mungkin. Aku baru dapat menemukan bahannya dalam waktu sebulan itu. Bahkan mungkin belum. Aku harus mendapatkan baja yang paling baik untuk membuat keris yang paling baik pula. Tetapi setelah bahan itu ada, maka tidak ada setengah hari Empu akan dapat menyelesaikannya. Kalau aku membuat parang pembelah kayu, itu memang, Ger, aku dapat membuatnya hampir secepat aku makan. Tetapi tidak demikian membuat sebilah keris. Jadi berapa lama aku harus menunggu? Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, Ger. Aku akan berusaha untuk dapat menyelesaikannya dalam waktu 11 bulan. Terlampau lama. Bagaimana kalau 2 bulan? Empu Gandring menggeleng. Tidak mungkin. Cobalah lihat setelah 10 bulan. 3 bulan aku akan ambil keris itu. Paling cepat 9 bulan. Itu pun aku belum pasti. 4 bulan. Aku sudah kehilangan waktu sekian lamanya buat menunggu keris itu. Hati ini akan menjadi hambar dan aku akan kehilangan kesempatan dan gairah. Maaf, Ger. Itu tidak mungkin. Baiklah, aku akan mengesampingkan semua pekerjaanku. 8 bulan lagi Angger dapat mencoba menengoknya kemari. Aku dapat menjadi gila. Sepanjang waktu itu, aku akan disiksa oleh penderitaan batin yang tiada taranya. Empu, tolonglah aku. Bagaimanakah caranya aku tidak mengerti? Bagaimanakah yang dapat Empu lakukan agar keris itu dapat lebih cepat disiapkan? Empu Gandring sekali lagi menarik nafas, betapapun juga. Namun ia menaruh iba juga melihat Ken Arok yang kebingungan itu. Karena itu maka jawabnya, aku akan mencoba untuk menyelesaikannya lebih cepat, Ger. Tetapi aku tidak dapat dikejar oleh waktu. Membuat sebilah keris yang baik jauh berbeda dengan membuat keris yang tampaknya baik. Kalau yang Angger maksudkan keris yang mempunyai kekuatan yang dapat diandalkan, maka aku memerlukan waktu. Aku tidak dapat membuatnya dengan tergesa-gesa. Meskipun demikian, tetapi bukankah Empu dapat memberikan batas waktu? Sudah aku katakan, datanglah dalam waktu kira-kira 8 atau 7 bulan lagi. 5 bulan? Aku memberi waktu 5 bulan. Kenapa kau memberi waktu 5 bulan? Kau tidak dapat memberi aku waktu. Akulah yang akan membuat keris itu, bukan kau, Ger. Karena itu, akulah yang dapat mengira-ngirakan waktu yang diperlukan. Tidak. Ken Arok hampir kehilangan kesabaran. Aku tidak mau menunggu lebih dari 5 bulan. 5 bulan itu pun sebenarnya terlampau lama bagiku. Aku mengharap bahwa sebelum waktu yang ditentukan, aku sudah dapat mengambil keris itu. Kening Empu Gandring menjadi semakin berkerut-merut. Ditatapnya wajah Ken Arok dengan seksama. Semakin lama menjadi semakin jelas bahwa memang ada sesuatu yang tidak wajar pada anak muda itu. Bagaimana, Empu? Desak Ken Arok. Aku tidak mau menunggu lebih dari 5 bulan. Empu Gandring merenung sejenak, namun kemudian ia berkata,
Kalau Angger tidak dapat menunggu waktu yang telah aku tentukan, baiklah. Ken Arok mengerutkan keningnya. Maksud empu? Ia bertanya. Maksudku, apabila Angger terlampau tergesa-gesa, maka aku persilahkan Angger berhubungan dengan orang lain. Sebuah desir yang tajam tergores di dinding jantung Ken Arok. Setapak ia teringsut maju. Dengan wajah merah membara ia berteriak. Jadi empu mau ingkar? Apa yang aku ingkari? Empu sendiri berjanji akan membuat keris itu untukku. Iya, aku berjanji untuk waktu yang aku tentukan sendiri, bukan oleh orang lain. Aku bukan orang lain. Aku adalah orang yang berkepentingan dengan keris itu. Aku yang akan memberimu. Terserah kepadaku. Kapan aku sedia? Sebulan atau setahun? Atau bahkan 10 tahun lagi. Aku lagi sibuk dengan pesanan-pesanan keris yang terdahulu. Aku masih harus menyiapkan 50 keris yang baik. Aku akan mengerjakan yang 50 itu lebih dahulu. Karena sebagian upahnya telah aku terima. Oh, itukah yang menjadi sebab? Baik, aku akan membayar berapa saja empu kehendaki. Aku dapat membayarnya dengan 10 atau 25 butir berlian. Sebesar biji jagung, atau apa saja yang kau minta, asal keris itu cepat dapat aku ambil. Aku akan menukarnya dengan segenggam permata. Kalau dalam waktu 1 bulan aku dapat mengambilnya. Serasa sepercik bara api menyentuh telinga empu tua itu, tetapi ia tetap menyadari dirinya sebagai seorang tua yang menyimpan pengalaman yang terlampau banyak. Maka ia pun cukup bijaksana menanggapi keadaan. Angger Ken Arok, berkata orang tua itu. Aku adalah orang tua. Aku mempunyai pertimbangan yang cukup atas segala keputusan yang aku ambil. Termasuk waktu yang aku perlukan untuk menyiapkan keris itu. Kalau aku sekedar memerlukan segenggam permata, apapun caranya, seperti cara yang nista, seperti yang kau katakan, maka aku akan segera menjadi kaya. Kalau kau bersedia memberi aku segenggam permata untuk sebilah keris yang maha sakti, dan bahkan jarang ada duanya, maka orang lain akan menukarnya dengan segerupak permata yang paling baik. Bahkan orang yang lain lagi akan menyediakan apa yang dimilikinya. Seandainya ia mempunyai tanah tumapel ini, maka tanah ini pasti akan diberikannya. Nah, apakah kau sanggup bersaing dengan mereka? Kalau mereka memesan seperti apa yang kau pesan, Ger, maka aku akan membuat bagi mereka itu lebih dahulu karena mereka memberi lebih banyak dari yang Angger sanggupkan. Oh, empu keliru, sahut Ken Arok dengan serta-merta. Aku sanggup memberi jauh lebih banyak lagi. Aku mempunyai apa saja yang empu inginkan. Seandainya empu memerlukannya sekarang, aku akan mengambilnya. Empu Gandring tidak segera menjawab. Ditatapnya saja wajah anak muda itu. Ia menjadi semakin tidak mengerti dengan siapa ia berhadapan. Karena itu maka kemudian ia bertanya dengan nada yang dalam namun penuh tekanan. Angger Ken Arok, dari manakah Angger mendapat semua yang Angger sanggupkan itu? Pertanyaan itu ternyata telah mengejutkan hati Ken Arok. Sejenak ia terbungkam. Ia tiba-tiba saja telah terlempar dalam suatu kesadaran tentang dirinya. Permata yang dikatakannya itu sebenarnya sama sekali bukan haknya. Tiba-tiba pula wajah Ken Arok itu pun tertunduk dalam-dalam. Dengan nada yang berat ia berkata terpatah-patah. Maaf empu, maafkan aku. Sebenarnya aku sama sekali tidak mempunyai apapun.
Sudah tentu aku tidak akan dapat memberi apapun kepada empu seperti yang aku katakan itu. Agaknya aku telah terdorong oleh keinginanku yang hampir tidak terkekang lagi untuk memiliki sebilah keris yang baik. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Sejenak dipandanginya wajah Ken Arok yang tunduk itu. Semakin lama semakin tunduk. Akhirnya pandangan mata Ken Arok itu tidak beranjak dari ujung jari kakinya sendiri. Sekali lagi Empu Gandring yang tua itu telah disentuh oleh perasaan iba. Ia tidak tahu apakah yang sebenarnya bergolak di dalam dada anak muda itu. Karena itu, maka ia pun tersudut ke dalam suatu kesulitan untuk mengambil suatu sikap. Kasihan anak itu, katanya di dalam hati. Ia pasti sedang dibelit oleh guncangan perasaan. Tetapi aku tidak akan membiarkannya hanyut semakin jauh. Kalau aku memberinya keris yang sudah ada, maka perasaan itu sama sekali tidak akan sempat mengendap. Namun biarlah aku mencoba melihatnya setelah 5 bulan mendatang. Karena itu, maka Empu Gandring itu pun kemudian menjawab, Angger Ken Arok, baiklah, kita tidak mempersoalkan waktu lagi. Coba saja Angger datang kemari setelah 5 bulan mendatang. Meskipun aku belum dapat memastikan apakah keris itu sudah jadi, namun apakah salahnya Angger berkunjung kemari lagi? Wajah Ken Arok menjadi semakin tunduk. Kemudian dengan lemahnya ia menjawab, baiklah empu, aku akan datang 5 bulan lagi. Memang tidak ada salahnya seandainya keris itu belum siap. Aku berkunjung sekali lagi ke rumah ini. Bukan sekali lagi, aku akan selalu datang empu. Tetapi permohonanku, mudah-mudahan dalam waktu 5 bulan, keris itu benar-benar telah siap. Aku tidak berjanji, Nger, tetapi cobalah. Terima kasih empu, jawab Ken Arok. Aku yakin bahwa empu akan selalu membantu aku. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi hatinya masih saja dibelit oleh berbagai macam pertanyaan tentang anak muda yang kini duduk terpekur di hadapannya. Kadang-kadang ia merasa iba, namun kadang-kadang ia merasa cemas dan khawatir. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.